ekonomi sering diukur dari angka, tapi di balik angka itu ada teori yang menjelaskan mengapa suatu negara maju dan mengapa negara lain terhambat. Mari kita pahami dari akarnya. Teori klasik mengatakan bahwa awalnya pertambahan penduduk meningkatkan pertumbuhan, tapi setelah melewati batas, produktivitas menurun karena sumber daya yang terbatas. Inilah yang disebut dengan stationary state. Lalu, berbeda dengan klasik, Schumpeter menekankan inovasi dari pengusaha. Inovasi butuh investasi, disebut dengan penanaman modal otonomi. Makin maju ekonomi, inovasi makin sulit, tapi stationary state-nya terjadi pada pendapatan yang masih tinggi. Rothomar melengkapi Keynes, syarat pertumbuhan stabil, investasi harus terus meningkat setiap tahun. Investasi hari ini menambah kapasitas produk besok. Kalau investasi tetap, ekonomi tidak akan mencapai kapasitas penuh lagi. Sementara itu, neoklasik melihat dari sisi penawaran. Abramovich dan Solow menemukan bahwa 80-90% pertumbuhan AS berasal dari teknologi, bukan modal. Denison juga meneliti kontribusi modal hanya 18-25% di negara maju, sisanya dari teknologi dan keterampilan tenaga kerja. Jadi, teknologi dan SDM adalah kunci utama dalam pertumbuhan modern. Pertanian tradisional, kurang modal, SDM rendah, penduduk pusat, dan nutrisi lemah. Mengapa negara berkembang sulit makmur? Bukan karena malas, tapi karena sistemik. Pertama, pertanian masih tradisional, alat sederhana, pupuk terbatas, dan hasil rendah. Kedua, kekurangan dana modal dan fisik. Contohnya, daerah ingin membangun suatu pabrik pengolahan hasil pertanian, tetapi kekurangan dana, akibatnya pendapatan menurun. Ketiga, keterbatasan tenaga terampil. Pabrik modern butuh teknisi, akuntan, manajer. Kalau tidak ada, perusahaan harus bayar biaya pelatihan tambahan dari luar. Keempat, pertumbuhan penduduk pesat. Setiap tahun, jumlah lapangan kerja terus bertambah. Sekolah, rumah sakit juga ikut bertambah. Jika ekonomi tumbuh lebih pesat, maka kesejahteraan sulit naik. Kelima, masalah institusi, politik, sosial, serta budaya. Birokrasi rumit, korupsi, ketidakstabilan politik, semua ini menghambat investasi. Belum lagi, budaya kadang sulit menerima perubahan. Dari kelima masalah tersebut, pasti akan ada solusinya. Solusi yang pertama, yaitu kebijakan diversifikasi ekonomi, jangan hanya mementingkan satu sektor saja. Contohnya, daerah penghasil singkong, mengembangkan industri keripik, usaha distribusi, serta pemasaran online, menambah lapangan pekerjaan. Kebijakan kedua, membangun infrastruktur. Jalan bagus menurunkan biaya logistik, mempercepat distribusi, dan mengurangi kerusakan hasil panen. Maka itu, pendapatan petani akan meningkat. Ketiga, tingkatkan tabungan dan investasi. Semakin tinggi tabungan masyarakat, semakin besar dana investasi. Investasi membuka usaha baru, menyerap tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan. Keempat, tingkatan taraf pendidikan masyarakat. Pendidikan itu bukan hanya suatu pengetahuan,
tapi untuk meningkatkan kemampuan mengelola usaha, menggunakan teknologi, dan menciptakan inovasi. Investasi di bidang pendidikan adalah investasi jangka panjang. SDM unggul menentukan cepat atau lambatnya pembangunan. Kelima, kembangkan institusi yang mendorong pembangunan. Pemerintah yang baik, sistem hukum yang jelas, lembaga keuangan yang sehat, semua ini meningkatkan kepercayaan investor. Keenam, rumuskan dan laksanakan perencanaan ekonomi. Pembangunan tidak boleh asal proyek, harus terarah dan sesuai prioritas. Dengan perencanaan yang matang, sumber daya bisa dialokasikan secara efisien. Jadi, kesimpulannya adalah teori-teori pertumbuhan mengajarkan kita bahwa inovasi, teknologi, dan kualitas SDM adalah kunci utamanya. Negara berkembang menghadapi 5 masalah besar. Yang pertama, pertanian tradisional, kekurangan modal, SDM rendah, penduduk pusat, dan institusi lemah. Tapi semua itu bisa diatasi dengan 6 kebijakan: diversifikasi, infrastruktur, tabungan investasi, pendidikan, institusi kuat, dan perencanaan ekonomi. Tidak ada resep tunggal, tapi dengan memahami teori, mengakui masalah, dan berani menerapkan kebijakan yang tepat, keterbelakangan bisa diatasi. Sebagai mahasiswa, kita adalah agen perubahan. Ilmu yang kita pelajari hari ini kelak akan berguna bagai untuk bangsa. Mari bangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi bukan hanya tentang angka naik, tapi tentang kesejahteraan nyata bagi semua. Teori memberi peta, masalah adalah tantangan, kebijakan adalah alatnya, dan kita sebagai generasi muda adalah penggeraknya. Masa depan ada di tangan kita. Sampai jumpa.